adik-adik, good morning, ciao An. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Ibu Guru Lydia harap anak-anak dalam keadaan sehat ya. Welcome to Kalam Kudus Children Fellowship. Today is Friday, July the 16th, 2021. Hari ini kita akan beribadah, anak-anak semua berdiri ya. Kita mau menghormati Tuhan. Kita mau angkat satu lagu yang berjudul Hormat Bagi Allah Bapa. Semuanya dalam sikap doa. Fold your hand and close your eyes. We going to pray. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh sehat kembali oleh karena Tuhan yang sudah menjaga kami. Kami mau beribadah, Tuhan memimpin ibadah kami dari awal sampai berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan ayat hafalan kita untuk minggu ini, yaitu dari Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-37b. Lukas pasal yang ke-10 ayat 37b yang berkata, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Oke? Semuanya dalam keadaan berdiri ya. Kita akan bernyanyi memuji Tuhan, kita akan mengagungkan Tuhan, kita menyanyi satu pujian yang mengatakan bertambah-tambah indahnya, dalamnya dan tingginya kasih Tuhanku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya, dalamnya melebihi laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Oke baik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak senang dengar ceritanya firman Tuhan? Pasti semuanya senang ya. Semuanya dipersilakan duduk kembali. Kita akan menyanyikan satu lagu yang berkata baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau
Oke, tadi pujian kita bilang baca kitab suci kalau mau bertumbuh. Kalau anak-anak mau bertumbuh harus rajin baca kitab suci ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Guru Surya. Kepada Bapak Surya kami persilakan. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Pak Surya senang sekali kita bisa ketemu lagi meskipun secara online. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh sama-sama bangun, kami boleh sama-sama memuji Tuhan, dan saat ini kami mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami boleh mengerti dan kami boleh memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Wah, Pak Surya senang sekali lagi bisa bawakan firman buat anak-anak sekalian. Tapi sekarang Pak Surya nggak sendirian. Tadi siapa yang nyanyi? Yang pimpin pujian? Ibu Guru? Ibu Guru Selma? Ibu Guru Runi? Atau Ibu Guru? Ya, Ibu Guru Lydia. Kita panggil ya sama-sama. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ibu Guru Lydia. Nah. Coba anak-anak lihat, Pak Surya sama Ibu Guru Lydia sama atau tidak? Sama? Beda ya? Pak Guru laki-laki, Ibu Guru ya perempuan. Ibu Guru rambutnya panjang, rambut Pak Surya pendek. Kulit Pak Surya agak cerah, Ibu Guru Lydia agak gelap. Wah, kira-kira Pak Surya sama anak-anak sama juga nggak? Pak Surya sama Ibu Lydia bisa beda. Pak Surya sama anak-anak juga bisa beda. Kita semua berbeda. Makasih Ibu Lydia. Nah, kita semua diciptakan berbeda. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang badannya besar, ada juga yang badannya kecil. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting. Kita semua diciptakan berbeda. Tapi meskipun berbeda, kita adalah ciptaan yang unik. Kita ciptaan yang unik. Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Kita berbeda dengan ciptaan yang lain. Dengan ikan kita berbeda, dengan burung kita berbeda, dengan bunga-bunga kita berbeda. Kita adalah ciptaan yang unik dan istimewa. Tapi karena manusia jatuh di dalam dosa, manusia akhirnya tidak lagi mencerminkan gambar dan rupa Allah. Kita yang berbeda ini akhirnya sering kali dibeda-bedakan. Ah, kamu warna kulitnya hitam. Ah, kamu rambutnya lurus. Ah, kamu matanya kecil. Ih, badannya besar. Sering kali sekarang kita melihat di berita-berita begitu ya. Ada namanya rasis, namanya tidak toleran. Mentang-mentang berbeda, akhirnya tidak bisa saling mengasihi. Mentang-mentang berbeda, akhirnya saling membenci, bahkan mengejek. Namun apakah seperti itu yang Tuhan inginkan? Pak Surya teringat sama salah satu kisah di dalam Alkitab. Ada seorang yang pergi dari Yerusalem ke Yeriko. Dari mana? Yerusalem ke Yeriko. Nah, ada orang yang lagi berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Cuman anak-anak perlu tahu, perjalanan Yerusalem ke Yeriko ini adalah perjalanan yang sangat mengerikan. Sangat menakutkan. Kenapa? Karena biasanya perjalanan Yerusalem ke Yeriko pasti ada penjahat. Pasti ada penjahat yang akan merampas, ada penjahat yang akan merampok harta orang-orang yang melewatnya. Maka sebetulnya Yerusalem ke Yeriko tidak mungkin pergi sendirian. Tapi di Alkitab, Tuhan Yesus menceritakannya di dalam Lukas 10. Kita buka Alkitabnya. Papa Mama boleh bantu bukakan ya Alkitabnya dari Lukas 10. Ayat 25 sampai 37.
37. Ini ceritanya Yesus lagi kasih tahu nih ke orang-orang Farisi gitu ya, ke ahli Taurat. Suatu hari ada seorang yang pergi dari Yerusalem ke Yeriko, bawa banyak barang. Tapi di perjalanan, betul seperti tadi Pak Surya bilang, ada penjahat, atau di Alkitab ditulisnya apa? Penyamun. Penyamun itu apa? Penyamun itu sama seperti penjahat tadi, merampas dan merampok barang-barang orang lain. Wah, itu pekerjaan yang tidak baik ya. Nah, akhirnya orang tadi punya banyak barang diambil, dirampas oleh para penyamun itu, bahkan dipukuli. Di Alkitab dikatakan apa? Sampai setengah mati, di ayatnya yang ke-30 akhir. Sampai setengah mati. Wah, itu orang sudah tidak bisa ngapa-ngapain, dia cuman tergeletak di pinggir jalan. Kalau tergeletak kan sudah tidak bisa apa-apa begitu ya. Buka mata pun susah sekali. Tapi tidak begitu lama, orang yang tadi tergeletak mendengar ada suara langkah kaki. Makin lama, makin kencang. Coba anak-anak bangkit berdiri. Sekarang coba kalau langkah sampai bunyi kayak gimana? Nah, orang yang tadi terlentang itu, orang yang tadi dipukuli, orang yang tadi yang dijahati, mendengar ada suara langkah. Makin lama makin keras. Oh, dalam hati, oh ini ada orang yang akan datang. Dan betul, ada orang yang semakin mendekat. Tapi kok langkahnya semakin pelan. Tadi yang awalnya terdengar, tapi lama-lama menjadi pelan. Wah, ternyata orang itu tidak menolong dia. Tak begitu lama, akhirnya orang yang sama yang tadi di pinggir jalan itu mendengar kembali ada langkah kaki. Makin lama makin kencang. Makin lama makin kencang. Tapi makin lama makin pelan juga. Ya, sudah 2 kali ada orang yang melewat tetapi tidak menolongnya. Orang ini benar-benar tidak bisa untuk bicara pun, mungkin susah karena terluka, karena sakit. Tapi setelah 2 orang lewat, ada langkah yang lebih rame. Nggak cuman sendiri, kayak ada bunyi binatang, ada bunyi orang. Ternyata ada orang yang datang. Terus tiba-tiba langkahnya itu tidak lagi bunyi. Kalau tadi kan langkahnya semakin awalnya pelan, keras, terus akhirnya pelan lagi. Ini pelan, keras, terus hilang. Lah kemana? Ternyata orang yang ketiga ini mengeluarkan minyak dan anggur. Untuk apa? Mengolesi yang luka-luka tadi. Nah, orang yang ketiga ini ternyata menolong orang yang terluka tadi. Mengobatinya, mengolesinya dengan minyak, dengan anggur. Dan bahkan orang terluka tadi diangkat, dinaikkan ke keledai. Apa itu keledai? Keledai itu hewan yang biasa buat angkut-angkut barang, angkut orang. Bentuknya mungkin mirip kuda, kakinya 4. Pernah lihat kuda? Ya, kakinya ada 4 ya. Dan kuda kan tinggi. Nah, kalau keledai ini lebih rendah, lebih pendek. Nah, akhirnya orang yang terluka tadi diangkat, dibawa ke penginapan untuk diobati. Wah, kalau Pak Surya tanya, kira-kira dari 3 orang ini mana yang baik menurut anak-anak? Orang yang pertama, orang yang kedua, atau orang yang ketiga? Pak Surya yakin 100% anak-anak akan jawab apa? Yang ketiga. Kenapa? Karena orang itu mau menolong. Kalau kita lihat ya di dalam cerita ini, orang ketiga ini tergeraklah oleh belas kasihan. Kasihan orang yang terluka. Akhirnya orang ini menolongnya. Padahal dari 3 orang ini adalah 3 orang yang berbeda. 3 orang yang berbeda. Yang pertama itu siapa sih? Yang pertama itu adalah orang Lewi. Yang pertama itu adalah imam, seorang imam. Imam itu seorang pemimpin agama. Lalu yang kedua orang Lewi. Orang Lewi ya hampir sama sebagai orang yang melayani Tuhan. Tetapi 2 orang ini melewati orang yang terluka. Tetapi ada orang yang ketiga. Dituliskan apa? Orang
Ria, orang Samaria. Siapa sih orang Samaria ini? Orang Samaria ini adalah orang yang paling tidak disukai sama orang Israel, sama orang Yahudi. Mereka nggak suka sama orang Samaria. Kenapa? Karena orang Samaria ini tidaklah setia sama Tuhan. Tetapi seorang imam, orang Lewi, dan orang Samaria, 3 orang ini ternyata yang berbuat baik siapa? Orang Samaria. Padahal kalau dipikir-pikir ya, kalau Pak Surya jadi orang Samaria, itu kan orang Yahudi, itu kan orang yang terluka bukan sebangsaku, ngapain saya tolongin? Tetapi Alkitab menceritakan apa? Ternyata orang yang berbeda bangsanya, bahkan orang yang dibenci sukunya, itulah yang menolong. Tuhan Yesus makanya tanya di akhir, di ayat 36, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ayat 37, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah anak-anak, dari kisah ini ya, dari perumpamaan yang Yesus ceritakan kepada ahli Taurat yang mencoba Yesus itu, kita diajari untuk apa? Untuk berbelas kasihan. Kita diajarkan untuk, meskipun kita berbeda, kita harus toleran, kita harus mengasihi. Tentu setiap kita berbeda. Mungkin anak-anak di sini ada yang jago menggambar. Pak Surya tahu ada yang jago menggambar. Di sini juga mungkin ada yang berani berdiri di depan. Pak Surya tahu. Di sini mungkin ada juga yang sudah bisa makan sendiri, ya nggak dibantu papa mama. Pak Surya juga tahu. Setiap kita berbeda, bukan? Ada mungkin yang menggambarnya biasa-biasa aja. Mungkin ada yang takut juga nih berdiri di depan. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengajari kita apa? Untuk berbelas kasihan, untuk toleran kepada sesama kita. Kita sebenarnya sama-sama manusia, bukan? Pak Surya manusia, anak-anak manusia, papa mama manusia, ibu-ibu guru manusia juga. Setiap kita adalah manusia yang berbeda dan unik. Tapi satu hal yang sama, kita adalah manusia yang ditebus. Di apa? Ditebus. Ya, kita manusia yang ditebus oleh Kristus. Kita manusia yang dibebaskan dari dosa. Maka dari itu kita adalah ciptaan yang baru. Kita sama-sama manusia yang telah mendapatkan belas kasihan dari Tuhan terlebih dahulu. Tuhan terlebih dahulu mengasihi Pak Surya dan anak-anak. Lebih dulu mengasihi papa mama. Maka dari itu sekarang tugas kita mengasihi sesama kita. Meskipun berbeda, kita mau tetap mengasihi mereka. Jadi Pak Surya nggak mau dengar kalau nanti ada anak-anak yang datang ke sekolah terus nggak mau temenin temennya, musuhin temennya, atau mungkin di rumah ganggu terus adiknya, atau misalnya nggak mau dengerin kakaknya. Pak Surya nggak mau dengar. Kenapa? Karena kita sudah dengar bahwa Tuhan Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pasti firman Tuhannya ceritanya menarik ya anak-anak. Nah, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk toleran, untuk mengasihi sesama kita. Nah, semuanya bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, Mem atau Ibu Guru mau mengucapkan sekali lagi ayat hafalan kita untuk hari ini. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-37 bagian B. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Kita akan berdoa, kita nyanyikan pujian doksologi.